Kalau untuk Gen Z sekarang dengan gaji yang pas-pasan, kalian harus mengebelakangkan gengsi kalian gitu untuk pengen apa keinginan kalian untuk bisa main buat apa. Nabung itu nomor satu. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Ruang Bercerita. Sekarang kita kehadiran tamu spesial. Tamunya sekarang kerja di mana? Mitra PLN. Mitra PLN. Boleh kenalkan diri dulu? Oke, halo. Perkenalkan nama saya Muhammad Razak Kala. Umur saya 24 tahun. Saya kerja di Mitra PLN. Dulu pertama pas kerja, berapa gaji buat sebulan? Gaji buat sebulan dulu pertama banget ya. Ya, Pertama banget tuh sebelum naik ada di 1,5. 1,5. 1,5. Pas-pasan banget tuh yang buat kehidupan gitu. Mungkin bisa dibilang kurang ya harusnya ya. Kalau ditanya nih, menurut Rojak nih, angkanya tinggi atau rendah itu gajinya? Kalau menurut saya, karena mungkin UMR Bandung waktu itu udah di 3 koma, saya sebenarnya ada di tengah-tengah ya, jadi nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah lah kalau menurut saya. Komponen pengeluaran wajib tiap bulan apa saja, kos makan, transport, atau dan lain-lain gitu. Kalau komponen wajib ya, karena kan mungkin saya masih tinggal sama orang tua juga ya, jadi kos-kosan nggak ada lah. Paling kalau untuk saat ini saya cuman ke motor, kebutuhan saya pribadi, makan udah. Kalau transportasi aja paling bensin yang kayak gitu-gitu. Karena kan sekarang saya udah kerjanya di lapangan ya, jadi otomatis harus ngisi bensin terus kan. Paling gitu aja sih kalau untuk komponen utamanya saya. Antara kebutuhan vs keinginan, Rojak bedanya gimana? Ada contohnya? Kalau misalkan kayak keinginan ya, sebenarnya kalau kebutuhan sama keinginan tuh udah pasti berbanding terbalik ya. Kebutuhan itu apa yang kita butuhin kan, sedangkan keinginan itu ya nantinya jadi self reward buat kita aja gitu. Kayak misalkan pengen makan fancy, makan makanan yang mahal, sedangkan kita sebenarnya bisa aja makan makanan yang kita bawa dari rumah atau makan makanan yang memang kita masuk dalam budget kita gitu kan, sebenarnya bisa aja. Nah itu tuh perbedaan antara kebutuhan sama keinginan yang akhirnya saya selalu misalkan kalau misalkan saya punya keinginan, saya harus nabung dulu untuk keinginan tinggi gitu. Sedangkan kalau kebutuhan ya saya udah pasti sebelum saya gajian, biasanya saya udah hitung-hitung dulu untuk ngisi kebutuhan saya. Hal apa yang paling sering bikin budget jebol padahal udah direncanain? Hal tak terduga tuh biasanya kalau lagi di lapangan tuh kayak misal ya tiba-tiba kita kan nggak pernah hitung darurat, bukan nggak pernah ya, saya jarang banget hitung daruratnya, misalkan tiba-tiba misalnya mogok perusahaan atau apa gitu kan kalau lagi di lapangan. Itu tuh hal-hal tidak terduga yang saya jarang hitung gitu, yang akhirnya sekarang saya mulai hitung buat dana darurat gitu loh. Menurut Ojak, musuh terbesar gaji pas-pasan itu apa? Pay later, nongkrong, atau gaya hidup? Wah, biasanya pasti udah ke gaya hidup sama nongkrong. Gaya hidup sama nongkrong tuh udah jadi musuh buat orang-orang yang punya gaji pas-pasan, karena mereka tuh mungkin banyaknya Gen Z sekarang ya, mereka tuh lebih mengutamakan gengsi. Jadi kayak misalkan temannya ngajak mobil gitu kan, gas gitu kan, padahal mereka cuma pegang sekitar 50.000 gitu kan, 100.000, sedangkan itu untuk kehidupan beberapa hari ke depan kan. Tiba-tiba dipakai ngopi satu hari itu langsung habis kan, bisa ngomong. Pasti kalau menurut aku ini ya, kalau digaji pas-pasan tuh musuhnya tuh sebenarnya gengsi lah. Gengsi itu udah jadi musuh terbesarnya orang-orang yang gajinya pas-pasan buat zaman sekarang nih. Ada nggak trik khusus soal belanja bulanan biar hemat tapi nggak sengsara? Periksa dulu di online sama di offline, jadi cari perbandingan harga antara online sama offline. Saya biasanya kayak gitu, jadi kalau misalkan online memang jatuhnya lebih murah, saya biasanya belanja online. Kalau misalkan itu tuh kebutuhan kitanya nggak yang harus di hari itu gitu, nah saya biasanya belanja online, karena online itu biasanya jatuhnya lebih murah, beberapa ribu lah, lumayan buat menghemat.
Menu makan 20.000 sehari versi Rojak apa? Boleh spill resep anak kos? Wah. Pasti dengan kos ya? Nggak ngos. Tapi kalau misalkan di luaran ya, Di luaran. 20.000 biasanya saya ya warteg aja sih. Warteg aja 20.000 udah dapat bisa milih lah. 20.000 makan di bawah 20.000 warteg udah dapat kok. Udah enak. Gimana cara Rojak tetap bisa nabung walau gajinya pas-pasan? Jadi biasanya kalau dari saya sendiri ya, buat teknik nabung saya tuh, jadi awalnya saya ngitung dulu pengeluaran saya bulan ini tuh berapa, dan saya langsung keep sisanya. Jadi dari hasil itu misalkan saya gaji saya sekitaran misalkan 2 juta, saya hitung-hitung nih pengeluaran saya ini bulan depan kok berapa nih gitu kan. Misal saya pengeluarannya 1 juta, berarti saya punya 1 juta kan, 500 nya saya simpan, 500 nya lagi buat ya survive itu aja sih, buat di luaran aja gitu. Jadi saya bisa nabung 500 itu lama itu gitu. Pernah coba freelance atau apa yang paling cuang itu apa? Cuma hustle. Saya hustle. Saya sempat pernah waktu itu kayak freelance gitu ya. Karena kan kerjaan saya waktu itu tuh, waktu dulu belum sampai ke lapangan ya. Saya masih work from home gitu. Otomatis saya masih bisa ngambil freelance gitu ya. Saya waktu itu ngambil beberapa freelance, cuman kayak ya di acara-acara tertentu gitulah freelance-nya gitu. Kalau bukan aja ada event-eventan aja freelance-nya gitu sih. Aplikasi keuangan atau cara manual yang Rojak pakai buat catat uang? Saya biasa manual sih, pakai aplikasi gitu. Pakai. Iya jarang. Mungkin karena lebih senang buat nyatat-nyatat atau kayak gimana ya dari dulu. Jadi sekarang tuh banyaknya pakai cara manual lah. Kalau ada uang 100.000 lebih mending ditabung atau diinvestasikan jangka panjangnya? Wah, investasi udah jelas investasi ya. Investasi karena nantinya bisa jadi passive income buat kitanya gitu. Kalau kita investasiin itu. Kita tanpa disangka-sangka tiba-tiba ternyata kita punya penghasilan segini gitu kan. Kalau investasi biasanya kayak gitu ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan buat yang nonton di podcast kita ini. Paling kalau untuk Gen Z sekarang dengan gaji yang pas-pasan, kalian harus mengebelakangkan gengsi kalian gitu untuk pengen keinginan kalian untuk bisa main buat apa. Nabung itu nomor 1. Nabung itu nomor 1 karena nantinya itu bakal jadi income-nya kita lah. Nabung itu tuh income-nya kita selain dari kerjaan gitu. Oke, terima kasih teman-teman.